Tech Winter. Mungkin sudah banyak yang mengetahui mengenai istilah tersebut. Ada juga yang belum. Topik tersebut sedang hangat dibicarakan saat ini, apalagi oleh orang-orang yang bekerja pada dunia informatik sistem. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu Tech Winter, kemudian apa dampak dari Tech Winter itu sendiri. Selamat datang, saya Farhan Fekrenardi. Hari ini saya akan membahas mengenai topik yang sangat hangat dibicarakan oleh orang-orang pada saat ini, yaitu AI, Tech Winter, and its impact on Indonesia's tech industry. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan topik utama kita pada kali ini, yaitu dampak dari Tech Winter sendiri, ada baiknya kita mengetahui mengenai definisi dari apa itu AI dan Tech Winter. Apa itu AI? Mengutip dari website IBM, Artificial Intelligence atau biasa kita sebut AI, merupakan teknologi yang memungkinkan komputer dan juga mesin untuk mensimulasikan kecerdasan manusia dan juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah selayaknya manusia. AI menjadi fokus yang cukup populer pada baru-baru kali ini. Kita dapat melihat contohnya adalah OpenAI yang memproduksi AI bernama ChatGPT yang berbasis dari machine learning dan juga neural language processing atau biasa disebut NLP. ChatGPT begitu berkembang pesat, dari tenaga mengajar sampai mahasiswa menggunakan ChatGPT untuk membantu mereka dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Selain itu juga pekerja di kantor dan juga karyawan dan mungkin juga pekerja pada posisi manajerial menggunakan ChatGPT pada masa ini. Kita beralih ke berikutnya. Lalu apa itu Tech Winter? Mungkin bagi para orang-orang yang tidak terlalu melek terhadap dunia IT, ini merupakan kata yang cukup asing. Namun bagi para pekerja IT, ini merupakan suatu bencana bagi mereka. Kenapa? Tech Winter itu mengacu pada suatu periode dalam industri teknologi ketika segala sesuatunya itu melambat, termasuk daripada proses bisnisnya, kemudian pelambatan dari perusahaan-perusahaan, dan kemudian perlambatan juga dari dana investasi yang dikucurkan oleh investor. Ini juga mempengaruhi terhadap antusiasme para pekerja IT untuk membuat suatu startup baru dengan inovasi yang baru juga. Apa yang menyebabkan Tech Winter ini terjadi? Ada beberapa faktor yang dapat berkontribusi. Contohnya merupakan pergeseran dari tingkah laku investor atau bisa disebut dengan sentimen investor. Pada zaman setelah pandemi COVID-19, investor cenderung lebih aware terhadap dana yang akan mereka kucurkan. Kemudian juga mereka lebih aware terhadap resiko-resiko yang mereka akan alami ketika mereka melakukan investasi dana terhadap suatu startup. Ini merupakan suatu pergeseran yang cukup berdampak bagi pegiat startup yang ada di Indonesia. Karena dengan demikian startup yang ada di Indonesia menjadi terhambat dananya, dan kemudian berakibat pada layoff karyawan secara massal, dan juga ini menyebabkan penghambatan dari digital bisnis yang ada di Indonesia. Sekarang mari kita lihat bagaimana dari Tech Winter ini memengaruhi daripada tenaga kerja dan IT, baik IT maupun non IT yang ada di Indonesia. Sebanyak
dari periode Januari sampai November 2022 tercatat bahwa sebanyak 1 juta atau lebih tepatnya 919.071 orang mengalami layoff dari perusahaan mereka bekerja. Kemudian juga dapat dilihat bahwa perkembangan dari digital ekonomi di Indonesia menurun. Kita lihat di tahun 2019 sampai ke tahun 2021 sempat mengalami kenaikan sebanyak 25%. Namun tidak berlaku pada tahun 2021 sampai 2022 yang dimana kenaikannya hanya 20%. Seharusnya kenaikan itu bersifat stagnan atau lebih progresif. Namun yang terjadi di Indonesia ini atau mungkin di dunia ini kenaikannya malah cenderung menurun dengan akibat adanya tech winter ini. Dengan demikian, apakah AI merupakan suatu solusi daripada periode tech winter ini atau merupakan musuh tech winter ini? Sebagian orang percaya bahwa AI dapat menjadi solusi bagi periode tech winter ini. Karena seperti yang kita lihat bahwa dengan adanya AI, banyak lapangan-lapangan pekerjaan yang terbuka. Seperti contohnya adalah programmer AI. Dengan banyaknya AI, dengan istilahnya AI sangat-sangat populer di saat ini, banyak orang-orang yang berlomba untuk berinovasi untuk membuat AI. Di mana itu merupakan salah satu pembukaan lapangan pekerjaan yang ada di dunia IT sendiri. Kemudian juga dengan adanya AI sendiri, perusahaan juga dapat lebih berinovasi dengan leluasa. Kita ambil contoh, suatu perusahaan harusnya menguncurkan dana yang lebih besar ketika mereka melakukan research and development dengan karyawannya. Namun dengan AI sendiri, mereka bisa melakukan simulasi, kemudian mereka bisa melakukan simulasi resiko juga terhadap suatu inovasi mereka, dan mereka bisa melakukan cut terhadap dana yang mereka lakukan untuk melakukan research and development dengan menggunakan artificial intelligence ini. Namun di lain sisi, AI sendiri juga dapat mengkhawatirkan karena apabila AI ini digunakan secara berlebihan, maka akan terjadi layoff karyawan secara massal, yang dimana itu terjadi karena semua pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia itu dapat digantikan oleh AI. Kemudian juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang misalnya awalnya berjumlah 10 orang untuk dikerjakan secara konvensional bisa berkurang menjadi 5 orang karena dibantu oleh AI. Dan itu juga berpengaruh terhadap gaji karyawan, yang dimana apabila AI membantu dalam pekerjaan secara berlebihan, maka tentu saja gajinya akan dikurangi. Karena perusahaan pasti menilai bahwa AI ini akan lebih efektif. Jadi perusahaan akan lebih invest kepada AI sendiri daripada kepada tenaga karyawannya. Dapat dilihat bahwa tidak cuma di bidang information and technology aja AI ini berpengaruh, namun juga ada di bidang pertanian, kemudian di industri pengolahan, pertambangan, kemudian jasa pendidikan dan lainnya. AI ini cukup besar impact-nya terhadap industri yang ada di Indonesia, sehingga sepatutnya perusahaan menggunakan AI ini dengan cukup bijak, sehingga apa yang sudah menjadi inovasi dalam AI ini menjadi optimal. Kemudian kembali ke pertanyaan awal, apakah AI ini merupakan solusi atau musuh di era tech winter ini? Jawabannya mungkin tidak bisa dijawab secara sederhana, karena memang ini merupakan suatu hal yang kompleks.
penting bagi kita untuk mengetahui bahwa potensi dari AI ini cukup besar. Namun juga ancamannya cukup besar dengan adanya AI ini terhadap perusahaan-perusahaan dan juga ekonomi digital yang ada di Indonesia. Sudah sebaiknya kita bijak dalam penggunaan artificial intelligence ini sehingga kita bersama-sama dapat melewati tech winter ini dengan baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di lain waktu.